Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mersis Kasibuan, saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sumatera Utara. Inilah dia hasil video pembelajaran mengonstruksi makna tersirat dari sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami Ibu Rika Kartika SPD. MPD. Baiklah, inilah dia. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Oke, sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini, yaitu 4.5, mengonstruksi makna tersirat dari sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulisan. Kemudian, tujuan pembelajarannya ialah peserta didik mampu mengonstruksi makna tersirat dari sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Nah, materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama membandingkan anekdot dengan humor, yang kedua menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot, kemudian yang ketiga menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, membandingkan anekdot dengan humor. Hayo, sebelumnya kita mempelajari bahwa anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Lalu, apakah semua cerita lucu dan dapat dikategorikan anekdot? Apa sama anekdot dengan humor? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita lihat puisi humor berikut ini, yaitu Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Baik, Ibu bacakan. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa si resak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku, memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sayonara dari Durianto. Oke, jadi di sini isinya banyak nama-nama buah ya, karena ia tukang buah. Cukup menggelitik puisinya. Oke, kemudian lanjut. Oke, di sini ada puisi humor lagi, yaitu Balasan dari Tukang Sayur dari Sayurati. Ibu akan bacakan lagi. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucal, jagomu tak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu, ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel, terus terong aja cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri, cabe deh, dari Sayurati. Nah, jadi jelas ya, tadi adalah sebuah contoh teks humor. Oke, kita lanjut. Perbedaan dan persamaan anekdot dan humor. Oke, kita bahas dulu perbedaannya. Yang pertama, anekdot mengandung makna tersirat, namun humor tidak mengandung makna tersirat. Kemudian anekdot terdapat sindiran, tetapi humor merupakan hiburan. Jika anekdot topik berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak, sedangkan humor topik kehidupan sehari-hari dan tidak menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, sedangkan persamaannya ialah keduanya mengandung humor atau kelucuan. Meski ide cerita dalam anekdot diambil dari kejadian nyata atau fakta, tapi cerita disajikan sama dengan humor, yaitu rekaan. Cerita rekaan dalam anekdot disajikan dengan berbagai cara, misalnya mengganti nama tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Oke, itulah dia perbedaan dan persamaan dari anekdot dan humor. Oke, selanjutnya.
Oke, materi kedua yaitu menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Jadi tersirat ini tidak langsung disampaikan anekdot ya, harus melalui analisis dulu. Oke. Nah, sekarang kita mari mencoba menganalisis kritik dalam anekdot. Nah, kritik dalam anekdot berbentuk sindiran atau tidak disampaikan secara langsung atau tidak belak-belakan ya. Kemudian dilakukan untuk menghindari konflik antara penyindir dan yang disindir, artinya agar tidak ada konflik masalah. Karena kan sindirannya disampaikan secara tidak langsung, jadi agar mengurangi konflik. Kemudian tujuannya agar pesan yang disampaikan atau kritik dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan, begitu. Oke, jadi poinnya di sini adalah kritik yang disampaikan menggunakan ungkapan, baik kata-kata, frasa, kalimat itu bermakna idiomatis atau tidak sebenarnya ya. Oke, sekarang kita pada materi 3 menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Nah, tadi setelah kita menganalisis, sekarang kita simpulkan makna tersiratnya itu apa yang ingin disampaikan dalam anekdot tersebut. Oke, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Makna tersirat lebih mengarah kepada tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu pesan moral dapat diambil dari kritikan atau sindiran yang disampaikan. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui dahulu sindirannya itu apa, kritikannya itu apa dalam sebuah teks anekdot. Lalu kemudian baru kita dapat menyimpulkan kira-kira makna tersirat apa, pesan-pesan moral apa sih dari anekdot tersebut. Nah, dalam anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditunjukkan pada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatannya. Kemudian tujuan yang ingin disampaikan bukan hanya menyindir, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaklah para pejabat itu legawa, bersedia digantikan oleh orang lain. Nah, itulah dia tadi pesan yang ingin disampaikan dari teks anekdot tersebut. Nah, itulah dia materi pembahasan tentang mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulisan. Ibu harap kalian bisa dapat memahaminya dan jangan lupa bacalah beberapa anekdot dari berbagai sumber, lalu berlatihlah mengkonstruksi makna tersirat dari anekdot tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berjuang. Oke.